Nggak ada mantra-mantra khusus. Enggak lah, katanya jadi profesi sekarang. Iya, karena gajinya menjanjikan. Gajinya 3 digit. Ya mungkin habis ini aku coba fokus lah ke situ. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih yang banyak biar sehat gitu ya. Makan juga sehari 3 kali biar nggak gampang sakit gitu. Hari ini saya baru ketemu sama Mas siapa namanya? Jetro. Mas Jetro. Harusnya namanya nggak itu tadi ya. Tapi biasa dipanggilnya Jetro. Dulu dipanggil Ivan. Cuman karena pasaran aku ambil nama tengah. Nama panjangnya siapa berarti? Ivan Jetro Adijaya. Oh, Ivan. Jetro itu artinya apa? Jetro itu artinya apa ya? Lupa aku. Nama itu nama Ibrani sih. Okay, artinya baik. Yang penting bagus. Oke, yang penting bagus. Ya nama adalah doa. Orang tua nggak mungkin ngasih nama Adi Melarat Sucipto, nggak mungkin. Ya kan, pasti yang bagus-bagus gitu ya. Nah, Mas Jetro ini itu adalah pawang hujan. Kenapa kok tiba-tiba aku manggil Mbak? Kok kontenmu tiba-tiba berubah menjadi pawang hujan? Karena kemarin sempat di timeline tuh semuanya tentang Mandalika. Tentang sirkuit. Pertama Marquez kan jatuh tuh, padahal belum mulai balapannya. Terus yang muncul kedua adalah Mbak Rara. Nonton nggak sih Mas beritanya? Nonton kan Mbak Rara pawang hujan di sana, dan itu banyak ditiruin sama pembalap-pembalap luar yang caranya gitu-gitu. Cuman itu Mbak Rara pakai apa sih yang mangkok-mangkok itu? Nah itu aku kurang tahu. Itu kan kayak alat dari besi, tembaga. Nah, yang bisa ngasilin bunyi itu kan. Pakai itu. Tapi aku nggak tahu namanya. Oh berarti pawang hujan di seluruh Indonesia tuh beda-beda caranya? Caranya beda-beda. Oh ada yang kayak gitu, ada yang gini. Oke. Mas Jetro, awal mula kok bisa jadi pawang hujan? Aku sendiri nggak nyangka sih. Karena itu kalau menurutku kan di aku ya, itu bukan sebuah hal yang dipelajari sih. Oke. Itu lebih ke arah talenta ya. Oke. Talenta. Bakat. Iya, bisa. Ya segitulah. Turunan biasanya gitu. Mas Jetro termasuk yang apa? Talenta? Turunan. Dari turunan akhirnya menuju ke talenta terus bakat. Berarti bapak atau ibu? Papa. Papa dulu. Papa. Pawang hujan juga? Pawang hujan. Tapi yang lain juga bisa. Yang lain tuh apa? Kayak misalkan diminta tolong nyembuhin gitu bisa lah. Iya. Orang pintar. Alternatif. Oh, pengobatan alternatif juga bisa. Terus misalkan diminta itu, yang paling seru tuh gini. Misalkan aku punya teman, papa lah, temannya papa. Om, aku barangku hilang nih, tolong lihat ada di mana. Barang hilang. Misalkan barang hilang ke singsal segala macam, papa bisa ngeliat tuh. Nanti dideteksi, oh barangmu ada di sini dicari ketemu. Oke, berarti turunan dari papa gitu. Turunan dari papa. Berarti rumah rame dong, sering kedatangan orang. Rumah kebetulan penghuni aslinya sepi. Yang itunya rame. Orang datang minta tolong gitu. Apa penghuni yang lain nih sih toh? waktu mau manggil Mas Jetro ke sini tuh aku nanya sama El, itu cuman pawang hujan doang apa bisa yang lain? Terus tiba-tiba lihat setan terus datang ke sini terus nunjukin kita ini di sini ada ini. Kan aku juga parno gitu ya. Mau dilihat? Enggak usah. Nanti aja. Saya sudah tahu di sini tuh ada. Iya, setiap rumah pasti ada. Wow. Nggak usah dijelasin sih Mas. Biasa aja. Udah biarin, kita kan hidup berdampingan, betul? Iya sih. Ya kan, jadi nggak usah ganggu. Tapi mereka sering ganggu sih. Nah, karena apa dulu? Nggak tahu. Berarti ada yang nggak cocok? Atau ada yang usil atau ada yang gimana? Oh, waktu itu aku usil sih. Nggak, karena waktu di belakang nih rame-rame, terus tiba-tiba tuh digenteng bludak gitu. Oh, berarti dia lagi nggak mau keramaian mungkin. Oh gitu. Mungkin lagi pengen istirahat kali ya. Terus kita suruh minggir gitu. Itu musir halus. Mungkin. Nah, kan saya tidak tahu. Jadi saya bilang, coba dong kalau ada di sini lagi. Terus sekali lagi kencang banget. Suka berinteraksi tuh. Oke, kita lanjut ke pawang hujan ya. Jangan ngomongin setan, saya takut. Saya tuh jembet, Mas. Sama aku juga. Lah terus. Ini loh yang seru. Kadang aku mikir orang-orang yang bisa lihat setan tuh apa nggak takut gitu loh. Jujur takut lah pasti. Kayak aku sendiri misalkan di rumah lagi sendirian, misalkan di dapur katakanlah kan jalan ke dapur sudah jauh, misalkan mau ngambil minum nih, tahu-tahu ada yang lewat, aku lihat, oh tak pikir mungkin aku lagi halusinasi atau gimana ya. Ya udah aku masuk kamar, terus baru ada beberapa menit pintu kamar ada yang terus
Ya wis berarti, oh ya berarti aku diliatin mungkin gitu toh. Nih aku langsung kerukupan, selimut, terus meneng dek ngecat pulang. Sama. Pulang sekarang ya kayak waktu itu kalian nggak pulang. Terus sejak kapan menyadari kalau aku tuh bisa ngusir hujan atau berhentiin hujan? Sejak kecil ya. Umur? SD mungkin. Tahunya dari? Disuruh waktu itu sama papa. Oke. Dulu tiba-tiba disuruh gitu. Kan rumah kan sering kebanjiran ya. Oke. Mana tuh rumahnya? Oh yang itu di Imam Bonjol. Oke. Kalau hujan sedikit kan emang daerah Imam Bonjol kan dulu rot ya, karena daerah situ drainasenya masih kurang bagus waktu itu. Sekarang tambah sih. Sekarang tambah bagus. Papa kan bilang, hujannya kok tambah terus ya? Kok tambah terus? Coba atau kamu minta supaya tidak hujan. Lah berarti piye? Ya doa aja toh. Ya, terus akhirnya aku nyoba doa minta tidak hujan ya. Durasi paling dulu karena masih polos, masih lucu, imut-imut gitu kan, masih tidak, belum banyak dosa, belum terkontaminasi, ya kan. Doanya apa waktu itu? Ya cuman paling Tuhan, kalau emang Engkau berikan ini hujan yang deras, nanti kalau rumah saya banjir bagaimana? Nanti doanya kan, cuman gitu? Nanti saya kesusahan, orang tua saya kesusahan, tetangga saya juga kesusahan, terus tahu berhenti. Kalau aku sih simpel itu sih. Cuman minta gitu? Enggak perlu alat segala macam gitu enggak sih. Itu awal waktu SD, masih polos, belum mengenal dunia luar, belum mengenal sosmed juga. Oke, belum ada internet juga. Belum. Oke, itu bisa tuh. Tapi ada firasat kayak wah ki bejo ki gitu. Awalnya makanya aku mikir wah mungkin bejo lah ya. Bejo emang lagi mau berhenti aja gitu. Ya udah. Terus lama-kelamaan aku diajak papa sering zaman dulu tuh kan punya teman setiap ada event atau kayak misalkan akhir tahun kan Kota Semarang kan sering masang kembang api ya. Betul. Nah, Bapak dimintain tolong tuh sama temannya itu buat, Om, aku temani biar dikawal biar acaraku sukses, kembang apiku bisa jalan. Terus ya mulai dari situ aku mulai nyadari ternyata oh ya berarti emang bener bisa. Jadi kadang misalkan pas event kayak gitu kan aku juga ngikut. Kadang Bapak yang nggak minta, aku yang disuruh minta. Oke. Suruh minta ya, cuman aku paling doa gini ya. Terang. Doanya pakai bahasa Indonesia? Karena aku bisa nih bahasa Indonesia, kadang tak campur Jawa gitu. Cuman bahasa Indonesia dan Jawa? Inggris mungkin. Piye Mas Jajal? Nah Inggris piye? Ya paling misalkan Tuhan atau Lord, I want, gitu-gitu lah ya. Serius? Serius mintanya setulus, maksudnya? Sesimpel itu. Gak ada mantra-mantra khusus? Enggak lah, itu kan kita kan nggak tahu kalau orang lain ya, karena kan kalau aku kan mungkin yang pertama dari bawaan lahir, terus mungkin ada talenta atau bakat, jadi aku cuman pendekatan diriku kepada yang sang maha pencipta gitu aja. Kalau kita lihat yang di Mandalika itu kan pakai teriak-teriak, terus pakai itu. Mungkin dia minta tolong sekitar kali ya. Sekitar tuh apa? Yang nggak kelihatan loh, buat bantu dia untuk biar nahan hujan kan mungkin bisa, makanya dia teriak-teriak itu. Mungkin. Tak pikir tuh maksudnya pawang hujan tuh, setauku ya dulu pawang hujan melempar cawat ke genteng itu biar nggak hujan. Kalau zaman dulu kan hajatan begitu, ada orang nikahan yang di rumah nggak di gedung ya, kalau di gedung mau hujan nggak hujan bodo amat gitu ya. Yang di rumah masang teratak gitu, yang punya gawe itu melempar cawat bekas dipakai nggak dicuci itu ke genteng. Nggak dicuci sebulan gitu ya. Ya yang kayak gitu-gitu tuh harus ke genteng biar nggak hujan. Atau kalau mau hujan nyuci mobil itu biasanya hujan cepet. Tapi aku nggak tahu kalau ternyata tuh cuman ngomong kayak Tuhan, mbok jangan hujan, kayak nyambati ya lebih tepatnya. Nyambati, meminta. Makanya kan kalau setiap ada momen seperti itu kan posisi badan kita, posisi tubuh kita tuh harus bersih. Karena kan kita menghadap ke Sang Pencipta. Bersihnya tuh dalam artian apa? Nah, bersih ya tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Aneh-aneh tuh apa? Misal bersih tuh harus puasa dulu. Kalau di Bali ada namanya melukat yang gitu-gitu. Yang kayak ngelakoni gitu tuh. Mandi, sikat gigi, kan bersih. Bersih itu dalam artian apakah kita tidak membersihkan diri lah, tidak melakukan dosa, tidak melakukan dosa, mungkin ya sembahyang gitu. Berarti harus bersih, suci gitu. Berarti otak juga nggak boleh mikir aneh-aneh. Iya toh, pasti toh. Karena kan emang kita kan meminta kepada Tuhan ya. Masa posisi kita mau minta sama Tuhan, posisi badan kita lagi kotor, otak nggak fokus segala macam kan. Wis opo tau njaluk-njaluk mbek aku. Berarti harus bersih. Bukan cuma panghujan ya. Setiap orang yang berhubungan dekat sama Sang Pencipta itu memang dia harus menjaga tubuhnya tetap bersih. Dengan cara? Ya tidak melakukan hal-hal yang ya seperti tadi kayak berbuat dosa. Seks bebas juga enggak. Iya harus. Nyolong, bohong. Bohong juga enggak. Bohong ya jangan.
nggak boleh lah. Keren, gokil. Makanya kan banyak orang yang susah ngelakoni seperti itu. Kemarin tuh aku sempat ada yang bilang gini, ada nih pawang hujan Mbak Adel di Semarang, tapi ilmunya udah berkurang. Ilmu? Sekolah maksudnya S1 pawang hujan nggak ada ya? Mungkin nanti aku tak. Nanti, oh ya betul. Gara-gara Mbak Rara tuh banyak meme yang kayak cita-cita apa pawang hujan, karena menjanjikan begitu tahu gajinya. Aku malah nggak tahu itu. Aku tadi di info katanya jadi profesi sekarang. Iya, karena gajinya menjanjikan. Emang digaji? Digaji itu. Dulu sukarela? Dulu sukarela. Di amplop itu salam tempel. Ya kan? Mau minta enak-enak? Betul. Kan dimintain tolong. Aku nggak tahu itu Mbak Rara sendiri yang nyebut atau enggak, tapi emang ada artikelnya bilang kalau gajinya itu sekitar berapa ya? 3 digit. Gajinya 3 digit. Oke. 3 digit ki piro? 100 ke atas. Oke, ratusan lah ya. Mungkin gimana? untuk event besar kali ya. Itu kan MotoGP dan berminggu-minggu kan. Maksudnya lama gitu loh, nggak cuma sehari. Kalau yang di kayak hajatan tuh kan cuma saat itu juga sekian jam yang gitu-gitu kan. Ya mungkin habis ini aku coba fokus lah ke situ. Bertambah larang gitu ya. Emang kalau sekali misal dimintain tolong gitu, narif gak? Kalau dari dulu ya, narif sampai mungkin aku hidupku sama kayak afiliator itu. Kok jadi bahas afiliator nih gak baik? Kan banyak uang. Iya, banyak uang. Harusnya. Cuman kan sampai sekarang kan karena sukarela yuk, yes terima-terima aja. Paling kecil dulu berapa? Paling kecil. Apa ya maksudnya paling? Bayarannya, salam tempelnya. Aku nggak pernah nanya sih. Coba tak telepon gitu loh. Enggak, kalau misalnya salam tempel ini kan pasti dibuka dong nyampe rumah. Aku nggak pernah bukain. Lah terus? Titip ke orang tua tuh. Sampai sekarang? Kalau sekarang kan udah enggak. Sekarang udah nggak jadi pawang hujan juga? Karena bersifat sukarela jadi aku udah ke arah ke situ. Kalau ada yang mau minta tolong tak aja. Kadang orang ke rumah gitu minta tolong. Aku lagi susah ya ditolong terus. Lagi susah ya ditolong tuh apa susahnya? Aku lagi ditolong susah apa? Aku tolong misalkan masalah hujan ya. Lagi suka dengan susah, aku minta tolong ya supaya acara aku lancar segala macam. Oh ya. Dan masuk lagi susah minta tolong terus awakmu lagi susah ya. Terus kan biar aku 10 juta misalkan lo ya. Masa kan ya tegel-tegel gitu kan ya. Tapi nek susah kok nggak ke acara? Nah makanya karena dia embel-embel awalnya ada kata susah itu, ya kita juga susah mau ngomong. Masuk emang. Tapi pernah nggak berhasil? Pernah nggak berhasil? Nggak pernah. Nggak pernah? Gokil, suci banget. Dulu ya suci. Sekarang? Karena sekarang tahu sudah nggak suci jadi nggak nerima. Oh, itu kerasa? Ya kerasa pasti. Kerasanya gimana? Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari lah. Tahu-tahu banyak cobaan itu kan salah satu efek juga tuh. Kalau kita nggak suci? Sumpah? Iya lah. Misalkan, aduh kok ono gue ya. Misalkan ditabrak orang lah, atau misalkan tahu-tahu sakit lah, atau misalkan usaha ini tidak lancar lah. Itu kan sesuatu hal karena efek dari kita berbuat yang tidak baik. Pokoknya gue. Terus uripku angel iki jojo aku kakean dosa kok ya. Ade sih. Ade sih. Enggak apa-apa kalau sekarang enggak apa-apa. Kenapa emang? Ya kan biar senang sih toh. Dosa itu kan hal yang menyenangkan. Iya. Yeah. Nah, karena kita masih muda ya senang-senang sih dulu aja. Oke. Kok tuane loro-loronen sengsara. Menghadap Sang Pencipta. Bukan itu ya. Maksudnya menghadap itu lebih mendekatkan diri. Kalau udah tua. Minta maaf lah karena dari muda masih. Tapi ini berbuat dosanya sengaja ya berarti ya? Ya toh, kan mencari pengalaman toh. Berarti semua orang tuh sebenarnya bisa jadi pawang hujan? Semua orang bisa. Semua orang bisa? Tergantung pribadinya dia masing-masing ya. Okay. Karena aku kan, kalau di kasusku karena mungkin aku talenta, terus aku juga dapat bawaan dari orang tua, jadi komunikasiku ke Sang Pencipta lebih dekat. Okay. Privilege. Oh, jalur dalam. Jalur dalam. Ada orang dalamnya. Tapi sebenarnya semua orang bisa masuk. Semua orang bisa. Pawang hujan ini kan berarti kan spiritual ya. Spiritual kan, kalau masalah spiritual kan pemuka agama juga spiritual. Mereka pun pasti bisa sama. Jadi ya, orang mau jadi ustadz ya. Ustadz kan orang biasa pun kan jadi ustadz bisa. Orang biasa jadi pendeta bisa. Itu bukan hal yang sih ya. Semua orang bisa.
asal pribadinya dia sendiri dulu. Yakin nggak dia bisa? Nah, kalau prosesinya nih ketika kalau kita lihat dari kasus Mandalika nih ya, Mbak Rara itu kan hujan lebat, terus habis itu dipindah atau diberhentikan itu hujan. Karena banyak yang bilang rumornya katanya hujannya dipindah dari di sirkuit terus dipindah kemana. Ada yang bilang diberhentiin soalnya ada petirnya. Kalau dilihat dari fenomena kemarin, itu kan posisi di Mandalika kan dari gelap ya, penuh awan terus awannya agak berkurang. Itu berarti dia emang memindahkan awan itu. Itu berarti mintanya mindahin juga? Ada yang bisa mindahin, ada yang bisa nahan, ada yang tergantung dari orangnya masing-masing. Kalau nahan tuh berarti tinggal mintanya doang. Nahan, tolong ditahan dulu sekian jam. Kayak aku misalkan dulu kemarin. Kalau aku kemarin ya, misalkan pas motoran, wah kok gerimis ya, terus aku minta di tengah jalan aku minta tuh kan, tolong jangan hujan dulu sampai rumah. Terus setelah sampai rumah ya paling 5 menit 10 menit hujan langsung. Bisa gitu ya? Bisa, mau nyoba. Hujannya cuma di rumah ini doang. Tapi ini belum hujan sih. Tapi ini belum hujan, iya tahu banget ya. Mendung loh padahal dari tadi pagi. Emang mendung. Tapi bisa nih tiba-tiba diminta hujan gitu bisa? Aku belum pernah nyoba sih kalau itu. Aku cuma selama ini nyobain supaya jangan ada hujan aja. Oh kalau datengin hujan belum pernah? Belum nyoba. Mau dicoba nggak mas? Ibar kok bedeknya nyamber-nyamber lampu mati mah repot aku. Jangan. Oke, baiklah. Oke, kita lihat nih video-video yang di Mandalika kemarin. Oke. Ini pawang hujan beraksi. Ini kan hujan deras nih, terus dia ngeluarin alatnya. Nah, terus dia teriak-teriak gitu. Itu kan mungkin dia lagi meminta ya. Ngejak ngobrol juga mungkin bisa. Kalau memang dia bisa ya. Kadang emang mungkin pas kebetulan siklus atau cuacanya di sana emang lagi ekstrim, nggak bisa langsung seketika itu berhenti. Pasti ada jeda. Sekian menit gitu ya. Pasti ada. Kalau cuacanya lagi ekstrim, kalau enggak gitu. Kalau enggak ya langsung hilang harusnya. Wow. Makanya kan banyak netizen kemarin bully kan, mungkin iya kok nggak langsung berhenti. Dan mereka yang dulu sih toh, maksudnya kan di sana kan gelapnya kan. Awannya ya katanya awannya gelap banget, abu-abu gelap gitu. Waktu kemarin juga kan pas proses di Mandalika seperti itu kan di sini pun kan juga sama. Iya, kecuali di daerah Jawa Barat sama Jakarta terang benderang. Oke. Nah hari ini supaya pembalap nyaman itu diminta untuk sedikit gerimis. Jadi saya minta support semua untuk bisa berjalan baik. Nah kalau panggil panas itu beda, kalau panggil hujan itu di sini harus ada es batu. Jadi ini tadi dikasih es batu ya. Nah ini ada dibikin kolam, ada airnya dan ada sesajennya. Nah itu perlu di quote itu tadi. Apa? Saya minta bantuan, saya minta supportnya semua. Berarti kan memang dia juga minta dibantu dalam. Sekarang kan misalkan dalam perhelatan besar seperti itu kan semua orang kan pasti berharap ya, jangan hujan. Sudah mereka berdua jangan hujan, ketemunya Mbak Rara jadi satu, mengerucut, Mbak Rara minta sama yang di atas, jadi lebih kekuatannya lebih dapat. Oke. Gotong royong. Oke, karena yang doain banyak juga, akhirnya jalurnya satu dari Mbak Rara langsung kenceng tuh ya. Tapi dia kan bikin kayak ada lingkaran, ada airnya, ada sajennya itu. Ya itu mungkin teknik marketingnya dia kali. Mungkin atau gimana aku nggak tahu sih. Mungkin besok aku bikin yang lebih bentuk love gitu ya. Teknik marketing biar beda aja gitu ya. Gimik. Tapi kan kita nggak tahu ya Mbak Rara sebenarnya itu buat gimmick atau enggak kan, tapi mungkin pakai sajen gitu-gitu. Kalau aku nanti tak makan sendiri Pak nanti. Karena yang ini nggak pakai sajen guys, jadi cuman kayak minta aja nyambati gitu ya. Ini mungkin ya Mas Ian ya sajennya. Alat-alatnya gitu. Ya daripada mungkin di tangan kosong, megang handphone kan ya rusak loh kalau kena hujan. Mungkin kalau dia bawa ini mungkin biar kan kalau diputar kan bunyi toh, biar nggak kesenggol orang lain kalau dia tahu kalau ada dia kan bisa. Kan posisi hujan kan orang kan kalau mulai kan susah toh. Logis. Penjelasannya logis loh menurutku. Ketika memberhentikan hujan gitu minta, iya betul emang. Aku tuh happy aja ya dengan adanya pawang hujan ya. Maksudnya emang dari dulu tuh udah ada gitu loh. Dari aku kecil tuh udah ada dan semua, apalagi kalau kalian masuk ke yang desa-desa, pelosok-pelosok, gang-gang kampung kayak tempatku tuh pasti mereka salah satu listnya tuh bukan cuma dekor, catering enggak, tapi pawang hujan. Salah satu listnya tuh selalu terselip pawang hujan gitu loh. Itu pasti mungkin enggak. Banyak yang ngehujat Mbak Rara itu karena malu-maluin Indonesia, dianggap musyrik. Gimana tanggapannya? Ini kan tadi ada kata-kata saya meminta bantuan para dewa juga. Mungkin karena kepercayaannya dia.
Bisa jadi. Mungkin kalau dia bicara dewa berarti kan mungkin kepercayaannya dia ya antara Hindu atau Buddha kan. Karena dewa. Konghucu juga bisa. Konghucu juga bisa. Terus dia pakai alat itu kan itu kan seperti kayak alat yang di kuil-kuil gitu kan. Ini buat kesehatan juga kan ini. Alat-alat ini. Kesehatan telinga ya. Serius Mas? Oh iya. Itu kesehatan bener buat lambung itu tuh ada. Ini pakai alat ini emang diputar-putar ada bunyinya. Ditempel terus ditempel di sini terus diputer-puter. Terus jadi. Gak tahu itu katanya memperbaiki kayak misal kita sakit lambung juga bisa sembuh yang gitu-gitu. Oh, coba deh aku nanti. Aku selalu juga punya sakit lambung. Nanti. Makanya berhenti alkohol ya. Eksklusi dan jangan benar sekali ini adalah salah satu kebanggaan kita yaitu pawang hujan. Jadi ini bukan bahan bercanda, ini adalah sesuatu yang kita percaya juga. Pawang hujan yang dari tadi mendapatkan sorakan bahwa mendoakan agar ini segera berhenti agar balapan bisa kembali dijalani, ya. Dapat seruan dari para penonton yang ada di Grand Sun Premium yang ada di sana. Ya. Lagi sembahyang gitu. Taruh di tengah. Airnya. Ya nggak tahu tuh apa. Ya nggak tahu ya. Itu kalau prosesi kayak gitu nggak pernah lihat Mas. Baru ini, ya ini barusan ini lihat. Baru ini. Pawang hujan melakukan ritual segitu itu baru ini. Sebelumnya? Enggak, karena aku nggak pernah melihat yang lain kayak gitu sih. Ya mungkin gayanya dia seperti itu. Oke, berarti beda-beda aja ya, tergantung kayak cara ceramah orang kan beda-beda. Beda-beda. Oke. Dari tahun lalu itu melihat WSBK hujan. Nah, Rara itu tahun lalu di hari terakhir itu sempat koordinasi jarak jauh dengan Ibu Diandra dan rekan-rekan BUMN. Terus Rara cerita sama Pak Erick Thohir kalau Rara ingin membantu. Nah, Pak Erick Thohir bilang ya nanti akan fasilitasi. Linknya dia ngeri sih. Pak Erick Thohir. Tapi dari dia berbicara sendiri kan kayak kelelahan ya. Ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Ya, emang bener, emang seperti itu. Capek. Kan harus ada harga yang dibayar loh kayak gitu kan. Apa harga yang dibayar ketika meminta hujan atau musir hujan? Pasti kan tenaga, stamina kita kan pasti kan menurun. Capek pasti kayak gitu. Kayak misalkan kita nggak usah jauh-jauh lah, misalkan kita kontak sama makhluk halus, kan pasti kan badan tato ada yang anggap kayak gitu-gitu kan. Aku dulu pernah katanya itu ketempelan, tiba-tiba badannya dingin, terus nggak nyampe berapa menit tuh langsung panas. Mungkin tipes itu. Nah ya bisa jadi sih, untung besoknya nggak tipes ya. Tapi itu nakal, nggak boleh dicoba. Pokoknya kalau kayak gitu-gitu yang berhubungan dengan spiritual pasti lemes. Menguras energi ya. Kayak gini tuh kan unik ya guys di Indonesia. Yang unik-unik lagi selain pawang hujan tuh biasanya apa? Pengobatan alternatif tuh kan udah macam-macam. Ada yang mediasinya telur, ada yang mediasinya kebanyakan telur ya. Ada yang mediasinya apa? Pasang susuk biar cantik. Terus apa lagi? Pokoknya macam mistis-mistis di Indonesia itu tuh tradisi budaya. Ya kan, kalau kalian sambungin fenomena pawang hujan ini sama agama, atau kalian sambungin kalau masih agama masih nyambung ya, kalau menurutku loh ya. Tapi ada beberapa orang yang mengatakan ini tuh musyrik karena nggak percaya Tuhan. Ya emang susah sih. Agama sama hal seperti ini tidak bisa dijalanin bareng. Emang ini tuh tradisi gitu loh. Turun temurun gitu loh. Tradisi di Indonesia tuh luar biasa banyak. Sekarang dari awal kan emang seperti itu. Indonesia bisa merdeka melawan penjajah. Belanda ya pakai senapan, shotgun ya kan. Kita cuma pakai bambu runcing kan tuh hal yang mustahil sebenarnya itu. Nah kalau mau demo musyrik ya kamu pergi ke tahun 45 dulu sana. Muter. Masa sekarang kan enggak logis toh kita bawa bambu runcing, jalan ada granat, tetap jalan terus ditusuk-tusuk dengan mereka penjajah pakai senapan, pakai segala macam, kita bisa menangkan lucu harusnya. Itu kan berarti kan ada lain toh. Ada faktor lain lah yang bikin kita merdeka gitu ya. Dan emang mistis-mistis tuh emang udah dari lama banget, tradisi banget. Karena hal seperti itu kan sudah tradisi toh di mungkin kalau di kita di Jawa sini seperti itu, mungkin di pulau lain tradisinya beda lagi, tapi dalam hal sama ya mistis. Ya mungkin emang orang Indonesia seperti itu sih, lebih percaya hal yang kayak gitu. Karena emang dari hakikat kita kan dari dulu emang sudah
Dari nenek moyang tuh kita selalu kayak jangan duduk di depan pintu. Atau kalau cewek lagi hamil tuh harus bawa gunting itu di tas. Kayak gitu. Terus makan tuh harus dihabisin, kalau enggak nanti rezekinya dipatok ayam. Pokoknya macam-macam gitu loh. Mitos lah, terus apa ya, kayak kepercayaan zaman dulu itu emang udah dari nenek moyang kita dan nggak bisa dirubah. Sama halnya kayak kalian semua yang percaya tentang zodiak, ramalan bintang, tarot itu kan sama ya. Dan mereka lebih pro tentang itu daripada si pawang hujan ini yang ini tuh udah jelas adanya gitu loh. Oke, tadi bilang katanya bisa berkomunikasi sama makhluk lain nih, nggak cuma pawang hujan, nggak cuma bisa ngusir hujan. Bisa diperlihatkan di sini. Dan nanti dikira gila aku. Enggak, aman, nggak ada yang kira gila. Maksudnya aku menunjukin gitu? Ya, nunjukin kayak atau suruh mindahin nih iPad gitu kemana gitu. Itu tergantung dianya mau apa enggak. Nah, jadi kan kalau hal-hal seperti itu kan, kalau menurutku ya, kalau sampai setan atau jin atau segala macam itu bisa nunjuk ke kita, itu mereka sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin. Maksimal? Karena itu kan frekuensi kita sama dia kan, sama mereka kan berbeda sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita bisa ngelihat dia, berarti dia di dunianya itu dia sudah tinggi. Bisa berhubungan sama hal-hal yang nggak terlihat nih. Pas minta ujian sempat ngobrol sama mereka nggak, atau sempat minta diganggu? Diganggu ya. Mereka bukan malah minta sama mereka? Ngapain minta sama mereka? Mereka nggak punya kapasitas di situ tuh. Diganggunya gimana? Ke distract lah. Kan kalau misalkan aku minta gitu kan, otomatis doa sembahyang tuh. Doa sembahyang nanti tahu-tahu kayak berat sebelah lah, atau ada sosok yang datang gitu-gitu, terus atau bisa merinding gitu-gitu. Oh, itu termasuk mengganggu? Mengganggu itu, ngedistract. Pernah keganggu nggak? Sering. Terus buyar? Ulangin lagi dari awal? Ngulangin, kalau enggak aku pindah tempat. Kalau kayak gitu tuh pas minta itu posisinya di mana? Di dekat acaranya, pas di acaranya kah, atau malah bisa dari rumah? Kelihatannya harus tujuan ya. Jadi misalkan di satu titik ya aku harus ke situ. Kalau aku selama itu seperti itu. Harus di situnya, nggak bisa jarak jauh ya? Nggak bisa, belum canggih aku soalnya. Belajar sama Mbak Rara lah, ketemu lah sama Mbak Rara. Dia kan sehebat dong, bisa mindahin, menahan, terus kelembapan. Oh iya kelembapan. Dia kan sangat suhu. Nah aku kan masih pemula. Alah, merendah, pemula. Aku masih kepo tentang setan nih. Adanya di mana kalau di sini? Itu di belakang itu ada. Di belakang mana? Ini apa, ini teras ya? Apa nih? Dia tempat belakang, tempat makan gitu. Di situ ada. Berapa? Namanya berapa? Wow, ya aku nanya aja di sini ada berapa? Yang aku tadi yang aku dilihatin lo baru itu satu. Terus ini ada lantai 2 nih? Nggak ada. Itu mungkin itu satu. Satu toh. Bentuknya gimana? Yang tak lihat nih ya, cuman kayak sosok sih, dia enggak bisa diwujud, hitam sih, tinggi, bener? Ada yang pernah ngeliat kayak gitu enggak? Hitam tinggi. Baik kah? Tergantung loh. Oh, tergantung kitanya ya. Kalau kita berani, kita kuat ya, dia ini enggak bakal dekat. Tapi dia tuh pernah nyerupain orang, sampai tak pikir tuh. Enggak apa-apa, dia ngomong tuh, dimintain nomor. Wah. Enggak apa-apa lah. Cuman kalau sampai mewujud jadi kayak gitu ya, berarti emang mengganggu. Itu kan genderuwo gitu. Oke, tapi dia di situ terus nggak kesini-sini? Nggak bisa kesini deh. Karena bukan wilayah gitu. Iya sih, waktu itu kita tuh pernah bikin vlog di Tinjomoyo. Tahu nggak di Tinjomoyo kan ada Watu Kunti itu kan. Nah, aku kepo katanya kalau yang megang Watu Kuntinya tuh diliatin lah atau gimana apa segala macam. Ke Watu Kunti, bukan aku yang dudukin karena itu aku hari pertama mens. Aku takut. Nggak apa-apa, ditabrak aja harusnya. Terus? Ya nanti dirasa gitu. Wah, udah gila aku mau ngejembet. Aku parno ketempelan itu loh, terus aku jadi takut kan. Terus kita lagi cerita-cerita di sini tadi gimana tuh habis syuting. Tiba-tiba jendela depan digedor. Itu siang atau malam? Malam, jam 1-an kayak, jam 12, jam 1-an tuh digedor. Anjing kan lagi pada di luar tidur. Harusnya mereka bangun dong. Gedornya kenceng. Kita positive thinking. Soalnya sebelah rumah kan kosong. Belakang coba masih kosong. Ya, pas ini dulu tadi kosong. Dulunya kosong, ini gudang dulunya. Terus dia nggak pernah mau masuk ke sini? Kalau mau ya masuk. Cuman mungkin dia nggak anu lah. Nggak sampai. Oh, alah, diajak komunikasi gitu mas?
Dia nggak mau pindah kah atau mau jangan nanti malah niatnya? ikut aku. Oh iya? Sering aku kayak gitu, nggak tahu. Karena mungkin ada yang bisa lihat aku nih, aku ikut aja gitu. Kayak gitu bisa. Terus mungkin emang tubuh itu kan ada yang dingin, ada yang panas. Mungkin badanku ini mungkin sama mereka cocok mungkin. Jadi suka nempel, suka ngikut. Oke, baiklah. Intinya dari ngobrol kita hari ini adalah kita harus menghargai perbedaan apapun itu gitu ya. Dan kita harus sadar kalau Indonesia itu budayanya banyak sekali, tradisinya juga banyak sekali dan turun-temurun. Jadi nggak mungkin kalian hapuskan. Ya, contohnya apa buat kalian yang masih percaya tarot, zodiak, kayak perkiraan apapun, sampai sampai nanyanya ke dukun, sampai mengadu nasib dengan misal kalau kalian ujian gitu ya, ngitung kancing atau jatuhin pensil yang gitu-gitu. Nah, itulah perbedaan. Jadi kita harus saling menghargai. Gitu aja konten kali ini. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman kalian. See you in the next video. Bye.